والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وشفيعنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. Yang kami hormati dan kami takdimi majelis keluarga Pondok Pesantren Studi khusus Haji Ahmad Hasan Guru Asuh Studi yang kami hormati dan kami takdimi pengasuh Pondok Pesantren Nurul Islam semuanya ya Haji Nasyuddin dan segenap keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Islam, dan saya juga oleh Mulya Aki. Saya di bahasa Madura apa bahasa Indonesia? Dan dengan saja para asatid, para pengurus, Langkong, ketua pengurus, Gus, saya dapat kita Gus Solihuddin. Alhamdulillah sore makin sudah ada rombongan dari Studi itu pada wakil satu dan wakil dua pada madrasah Ustaz Wazir di bagian koordinator ranting B. Di madrasah ranting dari itu pada ranting A, ranting tipe B, ranting tipe C. Yang tipe A dan itu seperti wilayah Pasuruan, ranting tipe B seperti wilayah luar Pasuruan, di wilayah Jawa Timur. Untuk yang di luar Jawa Timur ini kan ranting tipe C. Campur Bedelok ranting tipe C, Bekasi itu dan Bangka Belitung. Jadi kalau dengar Bangka Belitung itu bukan. Juga wakil Gula Eko Ustaz Khalil, wakil 5 kepala madrasah, koordinator ranting tipe C. Juga saya ikut program Al-Miftah, itu koordinatoran saya dari madrasah Induk Studi Studi. Aneka para rabu saja rombongan dari Studi Kak itu datang ke sini untuk menindaklanjuti proposal pengajuan menjadi ranting studi. Jadi ini sudah ada semacam rekom dari koordinator wilayah. Cuma nanti kami ingin sosialisasi dulu apa madrasah ranting, juga apa kewajiban-kewajiban dan hak-haknya. Khawatirnya kemarin waktu koordinator wilayah di sini Ustaz Anis ya, khawatirnya diceritakan yang enak-enaknya toh. Jadi sekarang saya mau cerita semuanya, enaknya apa, tidak enaknya apa. Nanti di akhir kami minta lagi komitmennya, konfirmasi ulang semuanya setuju apa enggak. Kalau ada satu yang tidak setuju, tidak jadi. Jadi sebelum saya jelaskan, saya tanya dulu, kira-kira ini setuju semua apa enggak? Ada yang enggak jawab Ustaz? Ada yang enggak setuju? Setuju. Setuju semua. Oke, satu saja tidak jadi. Karena nanti ribet di sininya. Kalau di madrasah Induk Studi tidak ada masalah. Jadi yang pertama, madrasah ranting ini digagas dan diinisiasi oleh Kiai Sa'dullah Nawawi pada tahun 61. Di 1961 beliau itu sudah menggagas model pendidikan ala studi. Jadi pada saat itu ada beberapa alumni di desa-desa sekitar Studi yang dipanggil oleh beliau dan disuruh pulang untuk mendirikan lembaga pendidikan. Jadi pelajarannya sama dengan Studi, guru-gurunya kata beliau kalau kurang nanti akan dikirim dari Studi, bahkan kalau muridnya kurang nanti akan dikirim dari Studi. Itu beliau itu udah begitu dulu, kalau sekarang kan sudah beda ini, sesuai perkembangan.
Nah, dalam perjalanannya ranting ini sudah pada tahun ini sudah mencapai 200-an. Di ranting A, ranting B, dan ranting C itu sudah hampir ya sekitar 200-an. Yang ibtidaiyah, yang tsanawiyah beda lagi sekitar 50. Nah, hubungan antara madrasah atau lembaga pendidikan dalam soal kerantingan dengan madrasah induk Pondok Lestari itu hubungan kerjasama, ya. Hubungan kerjasama itu artinya boleh dibangun kapan saja, boleh dilepas ikatannya kapan saja. Jadi sehingga di sini makanya sekarang mau meranting, besok nggak jadi, nggak apa-apa. Bahkan sekarang pun nggak jadi juga nggak masalah. Jadi tidak ada kewajiban apa-apa. Cuma ketika nanti sudah terdaftar jadi madrasah ranting, maka kedua belah pihak terikat oleh kewajiban dan hak masing-masing. Nah, ini diantara kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh madrasah ranting. Nomor 1 adalah soal kurikulum. Jadi kurikulumnya harus ikut ketentuan Siduri, karena ruh dan jiwa dari kerantingan itu ada pada kurikulum yang ditetapkan oleh masyayikh. Jadi kurikulum ini meliputi satu pelajaran. Di pelajaran mulai kelas 1, 2 sampai kelas 6 itu ikut struktur kurikulum yang ditetapkan sedikit. Bukan hanya funnya, tapi juga materi pelajarannya itu harus sama. Di fikih kitabnya apa, tauhid kitabnya apa, dan seterusnya itu harus sama dengan seterusnya. Jadi di kurikulum itu untuk kelas 1, 2, 3 insyaallah lumayan sedikit pelajarannya dan mudah. Sebab di kelas 1, 2, 3 itu titik tekannya di samping mengenalkan dasar-dasar ibadah, juga menekankan pentingnya membaca dan menulis. Sehingga di kelas 1, 2, 3 itu semua murid wajib punya kitab. Wajib itu. Jadi kitab yang dipegang oleh murid itu fungsinya sebagai yang pertama untuk dibaca, sekaligus yang kedua sebagai pedoman menulis ulang. Jadi murid itu punya kitab sekaligus juga harus punya buku tulis. Jadi nanti disalin. Ini kok buang-buang waktu? Enggak. Karena di zaman sekarang ini kalau memang mau praktis-praktisan emang nggak usah ribet kayak gitu. Tapi jelas kualitas anak didik kita sangat tidak diharapkan oleh kita semuanya. Jadi harus nulis itu memang tujuannya di sanalah pembelajaran menulis itu didapatkan oleh anak-anak kita. Itu kelas 1, 2, 3. Kemudian di kelas 4 itu sudah mulai masuk ke pelajaran yang agak berat karena pikirnya sudah pakai Fathul Qorib. Kemudian sudah ada pelajaran Al-Miftah. Nah, itu diselesaikan di kelas 4. Sehingga nanti ketika menjadi ranting sendiri mau tidak mau pelajaran Al-Miftah, karena di sini katanya sudah jadi pengguna ya. Jadi nanti harus masuk dalam sistem klasikal. Biasanya Al-Miftah itu sistemnya modul, siapa yang cepat maka juga penyelesaian dan penuntasan pelajaran juga bisa lebih cepat. Tapi kalau dalam sistem klasikal mau selesai kapanpun maka harus ikut ketentuan kelas, batas-batasnya, ujiannya sampai mana itu harus ikut ketentuan yang ada di kelas. Dan seterusnya nanti sampai kelas 6. Di kelas 6 itu ada pelajaran alfiyah. Jadi dari 1000 bait alfiyah itu 1002 bait, 250-nya itu dituntaskan di kelas 6. Jadi kalau ikut standar materi pelajaran ini, madrasah ibtidaiyah
ranting ini sudah kelas luar biasa saja. Jadi kalau kita rinci satu-satu, anak-anak kita kalau memang menguasai betul terhadap materi pelajaran sampai kelas 6, insya Allah alim. Bukan hanya pak gurunya yang alim, bukan hanya ustadznya, muridnya pasti. Cuma kan nanti kita akan menghadapi berbagai kendala, tantangan dan seterusnya, dari lingkungan, dari ketercukupan waktu, dan tidak mungkin kan belajar 100% agama, kan ada formalnya juga ya, dan seterusnya. Itu yang berkenaan dengan materi pelajaran. Yang kedua juga batas-batas pelajarannya. Di batas-batas pelajarannya juga harus studi dan harus tuntas ini. Banyak guru nanti wajib mengisi buku program dan jurnal mengajar. Itu nanti akan dikontrol secara berkala. Jadi pelajarannya guru yang memegang fikih sampai mana dan sampai mana, tauhid sampai mana, itu nanti akan dikontrol. Semua guru wajib isi buku program dan jurnal. Kalau di formal itu semacam RPP, tapi tidak sejelimet RPP. Jadi sebelum saya lanjutkan, kira-kira mau nggak sampean diatur seperti ini? Kalau jadi ranting harus ngisi ini. Jadi kalau loranya iya aja, ini loranya yang semangat. Ustadzah yang gimana? Lanjut ya? Lanjut. Ya, kemudian terkait kurikulum yang ketiga adalah beban belajar. Jadi waktu yang harus dipakai untuk KBM itu minimal 60 menit kali pun. Untuk kelas 1, 2, 3, 4, dan 5. Nanti ketika sudah masuk ke kelas 6, maka KBM yang 60 menit kali 2 ini harus ditambah 30 menit. Jadi di kelas akhir ada tambahan waktu KBM selama 30 menit. Jadi 60 menit tambah 60 menit tambah 30 menit itu untuk kelas 6. Untuk di bawahnya itu cukup minimal 60 kali 2. Kalau tidak nyampe 60 tidak memenuhi syarat. Ini saya nanti juga mau tim ini mau ngecek di jadwal pelajaran di kantor. Selama ini gimana? Berapa jam masuknya di kelas? Di sini. Mulai pada asar sampai jam 5. Terus Malamnya itu mulai habis isya sampai jam 10 malam. Lebih. Itu. Jadi harus terpenuhi betul itu. Kemudian yang keempat terkait kurikulum, evaluasinya juga harus ikut kebutuhan studi. Kalau kemarin-kemarinnya yang ngajar sampean, yang terangkan sampean, yang buat soalan sampean, yang ngawasi sampean, yang ngoreksi soalnya sampean, yang menilai sampean, yang menetapkan kenaikan kelas juga sampean. Nanti kalau jadi ranting sendiri, yang ngajar sampean, yang uji dari situ kiri, soalan dari situ kiri, koreksi soalnya juga dari situ kiri, input nilai kelas 4, 5, 6 juga dari situ kiri. Nanti kenaikan kelas itu sudah ikut sistem. Jadi di aplikasi itu langsung membaca mana yang naik, mana yang tidak naik. Kita tidak membuka ruang negosiasi di sini. Jadi kalau kemarin mungkin karena ponaan sendiri nggak enak kalau nggak dinaikkan ini, atau apalagi anak sendiri. Nanti kalau jadi ranting nggak bisa seperti itu. Dan termasuk juga ini perlu dijelaskan ke warisan dan seterusnya, bahwa kenaikan kelas itu bukan di sini sekarang yang menetapkan, tapi dari situ. Ya, nggak enak ini saya. Siapa lanjut? Ustaz ini sudah mulai pusing kan? Ya lanjut ya. Lanjut. Kemudian kewajiban berikutnya adalah memakai nama MMU. Ranting situ kiri itu harus sama dengan induknya. Induknya itu namanya Madrasah Miftahul Ulum. Dan di sini kalau jadi ranting namanya juga harus sama.
bungkan pao, mulai dari ramuk sampai ke buah ini kayaknya mah pao sekali kan aneh kan aneh bungkan pao tapi ranting buah apel kan aneh. Makanya batu badak ngakui madrasah Miftahul Ulum. Nah cuma tidak semua madrasah Miftahul Ulum ini keranting studi. Teman alumni studi ini kan rata-rata lembaga ini ke madrasah Miftahul Ulum. Termasuk di Pak Kieti. Ini kan alumni studi. Lakan dari masa ini termasuk ke Sabdullah, membeda satu studi di Boyong, terus pamit ke Bilosaga, Pakon nyamain Miftahul Ulum oleh Epangki Sampung Nega Sidiki. Jadi dalam hubungannya dengan Sidogiri pakai madrasah Miftahul Ulum. Tapi untuk izin pemerintahnya kemenang kita apa waktu pakai kenapa kan dulu Islam. Terus Kemenkumhamnya itu tak ketemu boni maksudnya dalam hubungannya dengan studi dan semua konsekuensinya nanti termasuk stempel, termasuk juga papan nama ikut tuh beda. Itu nanti studi sebelum papan nama madrasah Miftahul Ulum, berarti todus setirating. Karena aneh, berarti terus setirating studi tapi datang di todus, sehingga beda aja ranting studi. Ini yang pertama. Nanti madrasah Miftahul Ulum yang ranting studi ini setelahnya ada kode. Yang wilayah Pasuruan A sekian-sekian, B di luar Pasuruan B sekian-sekian. Nah yang sudah resmi itu nanti ada nomornya. Yang belum resmi itu kodenya BR. Jadi umpamanya di sini nanti BR Keramat ya, BR Keramat. Nah, berarti itu belum resmi. Kalau sudah resmi nanti baru ada kode nomornya. Kemudian yang berikutnya adalah kewajibannya adalah mengikuti rapat-rapat yang ditetapkan oleh pimpinan induk Sidogiri, termasuk yang wajib dihadiri kepala madrasah langsung itu adalah 3 kali setahun normalnya itu. Jadi setiap menjelang ujian ya, menjelang indah itu ada rapat namanya rapim, rapat pimpinan madrasah. Itu harus kepala madrasahnya yang hadir, tidak boleh diwakili. Karena rapat itu sekaligus dalam rapat itu sekaligus serah terima naskah soal dari sekian. Jadi biar yang bertanggung jawab itu kepalanya. Jadi naskah soal itu nanti ada segelnya. Kalau segel rusak, berarti kepalanya tidak bertanggung jawab. Kalau kepalanya stroke bermasalah, berarti kami anggap semuanya tidak bermasalah. Itu kenapa harus langsung kepala sekolah, kepala madrasahnya yang ngambil. Itu sebagai bentuk tanggung jawabnya itu. Kemudian ada rapat-rapat yang lain yang sifatnya itu kondisional ya. Termasuk biasanya di awal bulan Dzulqa'dah itu ada rapat koordinasi guru ranting atau juga dikenal halal bihalal. Itu nanti guru-guru laki-lakinya tapi yang diundang sedikit. Yang perempuan belum ada program sama sekali untuk mengumpulkan studi. Kemudian berikutnya adalah mengikuti pelatihan dan pembinaan yang diwajibkan oleh madrasah induk studi. Contoh pembinaan yang wajib diikuti adalah pembinaan guru Al-Miftah. Itu dalam satu indah itu 2 kali pembinaan. Itu nanti yang mengordinir saat di sini sebagai koordinator wilayah dan sekaligus pembina. Dia harus ikut. Kalau tidak ikut nanti konsekuensinya murid bisa tidak ikut ujian. Ini. Kemudian juga pembinaan muallim Al-Quran. Jadi guru Al-Qurannya juga harus ikut pembinaan. Ini menunjukkan bahwa kami ini serius membina rantai.
Jadi kalau muridnya ingin bagus, maka gurunya juga harus dikawal istilahnya. Nah itu bagian dari tugas kita, kewajiban kami di sendiri untuk mengawal itu. Kemudian pelatihan biasanya dilakukan yang banyak ya, dilakukan di bulan Ramadan. Ada pelatihan guru al-miftah. Ini kan nanti ranting kalau sudah resmi atau sudah 2 tahun menjadi ranting, paling tidak harus punya guru al-miftah yang bersertifikat minimal 2-3 orang. Kalau sudah resmi 3 orang. Jadi apa kepentingannya? Untuk mengawal program al-miftah. Karena nanti di kelas 5 baca kitabnya juga praktek al-miftah yang di kelas 4. Kelas 6-nya juga begitu. Itu nanti terus ada pembinaan dan pengawalan dari itu. Kemudian ya pelatihannya biasanya di bulan Ramadan, hanya 3 hari saja. Jadi mondok sampai kalau ada yang ikut di situ, laki boleh, perempuan juga boleh. Kemudian ada pelatihan fan pelajaran. Tahun sebelumnya itu ada pelatihan faraid, ada pelatihan ini dan seterusnya. Jadi kalau itu sifatnya wajib maka harus ikut. Gimana? Siap ya? Siap. Lanjut. Kemudian berikutnya adalah mengikuti semua ketentuan dari madrasah itu sendiri, termasuk ketentuan memakai baju seragam. Jadi seragam madrasah ranting itu seragam sekolah ya seperti ini yang di depan ini, sarung hijau, kemudian baju putih, songkok putih. Tapi tahun pertama nggak wajib ya, namanya ranting sekarang nggak wajib. Tapi tahun kedua nanti wajib pakai seragam setiap hari Rabu dan hari Kamis. Dalam sepekan cuma 2 hari. Jadi umpamanya hari-hari yang lain pakai seragam lokal nggak apa-apa, bahkan nggak pakai seragam pun juga nggak masalah. Yang penting menutup aurat. Nah ini. Nah, kemudian selain itu kita juga menetapkan SPP ya minimal. Ini di sini berapa bicara syariah? SPP-nya murid berapa? Saya pondok 10.000. 10.000 itu pondok. Madrasah? Enggak ada. Madrasah 8.000 madrasah. 8.000 sih. Masya Allah, 2.000 kali 4. 2.000 berarti satu pekan 2.000. Masya Allah. Nah ini kita mulai menertibkan itu kan. Kalau jadi ranting, nanti ini kita kawal ini. Kalau berubah sekaligus kan berat bagi nanti. Kita secara bertahap ini minimal 25.000. 3 tahun dari sekarang harusnya bisa 25.000. Ya Pak? Bisa. Jadi kalau urusan uang ini, makanya saya kasih tahu dulu ini. Kalau berat berarti sudah tidak perlu saya lanjutkan penjelasan saya. Gimana lanjut? Nah, sudah mulai goyah kayaknya. Gimana guys? Lanjut. Lanjut. Jadi 25.000 itu untuk menghormati ilmu dan ahli ilmu yang ngajar di sini. Jadi yang jablah 1 bulan itu 25 hari Ustaz. 1 harinya itu 1.000. Itu sudah separuhnya parkir, biaya parkir. Ini insya Allah kalau dijelaskan baik-baik kepada santri, kepada murid, insya Allah tidak ada. Tapi bertahap gitulah. Kalau dari 8.000 langsung ke 25 ujar gitu. Namanya saya katakan untuk tahun pertama ini kita terapkan kelonggaran-kelonggaran itu biar nanti dipersiapkan semuanya. Makanya nanti ketika sudah diterima jadi ranting ini, yang perlu diprogramkan oleh pengurus dan pimpinan madrasah di sini adalah melakukan sosialisasi
ke wali murid atau wali santri bahwa di sini praktik studi ketentuannya begini. Jadi biar bisa beradaptasi saja. Kemudian berikutnya adalah syariah dulu berapa? Apa syariah isyaratnya dulu? 75, Masya Allah ya. Nah ini pejuang ini, pahlawan tempatan dajah saya itu ini sebenarnya ya. Nah, jadi kita ini Ustazah tidak cari itu, mengajar itu lillahi ta'ala. Dibayar dan dibayar ya kita tetap itu mengajar. Cuma masalahnya kan kompor mengajar berlalu kan tak kira odi kan ya. Jadi itu arahnya ke sana. Makanya ranting itu dari kami yang ada di itu programnya itu mengawal kurikulum, mengawal administrasi lembaga. Nomor 3 membantu mengawal kemandirian lembaga. Jadi makanya kita buat beberapa program sekiranya nanti lembaga yang menjadi ranting Sidogiri itu benar-benar sehat walafiat. Kita lihat. Jadi sehat walafiat itu apa standarnya? Nanti kalau sudah masuk tahun kedua nanti akan banyak penjelasan dari koordinator wilayah masing-masing. Nah itu beberapa kewajiban sesungguhnya banyak ya, tapi saya kira secara keseluruhan itu. Dan murid nanti ketika akan diresmikan tidak boleh kurang dari 50. Ketika ingin diresmikan tidak boleh kurang dari 50. Selain sifir itu tidak masuk hitungan. Jadi 50 selain sifir. Kemudian yang kedua, ketika akan diresmikan nilai rata-ratanya harus nyampe 60. Semua kelas gabungan mulai kelas 1 sampai kelas 6. Artinya waktu itu sudah lengkap kelas 1 sampai kelas 6. Kalau di awal-awal seperti ini boleh nyicil rantingnya. Ini rencananya berapa kelas? Sampai kelas 5 langsung. Ya kan? Karena kalau sudah ada program Al-Miftah insya Allah sudah siap ya. Jadi kalau ingin diresmikan ya harus lengkap sampai kelas 6. Dan nilai rata-ratanya ketika akan diresmikan tidak boleh kurang dari 60. Nah, kemudian selain itu nanti dicek kelengkapan administrasinya bagaimana. Jadi apa diantaranya? Buku induk murid, buku induk guru, buku tamu, statistik madrasah dan seterusnya itu masuk dalam penilaian. Nah, kalau Sidogiri ke sini sulit, nanti ada perwakilan yang akan ikut mendampingi, bukan mengawasi, mendampingi. Kalau mengawasi takut khawatirnya sampai dimeter nanti ya. Ini mendampingi. Jadi apa yang kurang itu nanti bagaimana sekiranya bisa dilengkapi dan seterusnya. Kemudian selain itu nanti akan dinilai oleh itu loyalitasnya bagaimana. Karena ini prinsipnya daunnya Syekhuna Kiai Khalil Nawawi sendiri, man atana ataina. Man atana ataina wa man abana abaina. Saya kamu saya datang sendiri, datang dah kan kamu saya datang. Kamu saya takjub ngejepin, pada takjub ngejepin juga. Kan berarti pada tak putus kan. Tapi ini untuk kepentingan pendidikan kita ini sebenarnya gini saja. Sidogiri itu sudah banyak tugasnya. Lembaganya sendiri itu banyak. Ada DKS, ada DAH dan madrasah ranting ini bukan miliknya Sidogiri. Kan ini ketika jadi ranting umpamanya nanti diterima, apa jadi milik Sidogiri kan enggak kan ya? Kan miliknya sini. Cuma kenapa Sidogiri kok capek-capek bantu lembaganya milik orang?
Karena prinsipnya dari masyayikh dan pengurus pondok itu bagian dari perjuangan untuk menguatkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, jalannya di madrasah diniyah. Bahkan ketua satu itu mengatakan benteng Ahlus Sunnah ya madrasah diniyah. Mau belajar Ahlus Sunnah di mana? Seminar 2 jam kalau sehari. Nah, ini setiap hari secara kontinu pelajarannya mulai dari paling dasar sampai yang menengah itu. Ini makanya kenapa Sido Kiri kok masuk itu bagian perjuangan untuk mengawal Ahlus Sunnah. Itu kemudian kalau sudah resmi maka nanti akan ada program akreditasi dan seterusnya. Ini tambah tidak enak ini pokoknya. Baru meranting banyak peraturan, ketika sudah resmi juga banyak peraturan. Nah pertanyaannya apa bedanya madrasah ranting yang belum resmi dan sudah resmi? Sebenarnya tidak ada perbedaan dalam soal pembinaan. Semuanya dapat layanan pembinaan yang sama dari sendiri. Cuma bedanya itu di pertama soal legalitas. Kalau ranting resmi itu seumpama ya legalitasnya Sido Kiri ya, bukan legalitasnya pemerintah. Jadi umpamanya santri sini ada yang mau melanjutkan ke Sido Kiri, jadi lulus madrasah ranting di sini sudah lulus ibtidaiyah, mau lanjut ke Sido Kiri umpamanya itu bisa langsung masuk kelas 1 sanawiyah. Itu sementara seperti itu peraturannya yang berjalan, belum ada perubahan dan seterusnya.